Caturung sore kaki lamon ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Rahayu, salam semesta, sahabat, kembali lagi jumpa dengan saya, Darkman, pengamat kegelapan melalui kacamata sains dan spiritual. Sahabat, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Seperti biasa, latar dari rekaman ini adalah suara ombak. Kebetulan saya tinggal di dekat pantai dan di dekat hutan. Jarang ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu ada sekitar 500 meter dari tempat tinggal saya. Suasana kali ini hujan gerimis. Kebetulan di wilayah ini sekarang musim hujan. Sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan membahas hidup sederhana. Hidup sederhana menurut saya begitu relevan untuk saat ini, di mana dunia dalam situasi gelap. Kenapa gelap? Saya katakan gelap sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan iklim mengkhawatirkan, pencemaran lingkungan mengkhawatirkan, budaya konsumtif yang mengkhawatirkan, situasi politik yang mengkhawatirkan, cadangan makanan yang mengkhawatirkan. Jadi situasi saat ini dipenuhi rasa khawatir, cemas, dan rasa takut jika kita tinjau dari sudut pandang itu, ya. Tapi mudah-mudahan sahabat bisa menangani, menghandle rasa khawatir dan ketakutan saat ini sebagai peluang untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Saya menyarankan sahabat untuk hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan kesadaran untuk menjalani kehidupan dengan cara mengurangi keinginan, sehingga apa yang kita cari adalah hal-hal yang memang menjadi kebutuhan diri kita. Minimalis, seminimal mungkin, meminimalkan kebutuhan.
meningkatkan rasa puas bukan dengan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan hal-hal yang biasa. Mensyukuri misalnya masih bisa bernapas, bersyukur masih bisa terbangun dari tidur, bersyukur. Ya, jadi rasa puas dengan hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana mungkin menurut kebanyakan orang di era sekarang. Tentu kesadaran ini muncul berdasarkan pengalaman sahabat, ya. Mungkin ada rasa cinta, macam-macam alasannya. Spiritual, memang kesadaran, ya. Hidup sederhana bisa dimulai tentunya dengan hal-hal sederhana. Tadi sahabat tidak perlu membagi-bagikan misalnya uang kepada orang, kemudian merekamnya, kemudian membaginya lewat YouTube. Di lain sisi sahabat malahan mau memamerkan kehidupan yang mewah. Itu bukan seperti itu. Tentu menurut saya apa yang saya bagikan ini bisa sahabat lakukan. Apalagi ada kesadaran dari sahabat sendiri. Kalau saya, sahabat, melaksanakan hidup sederhana ya dengan salah satunya dengan cara ini. Bagaimana hidup berdampingan dengan alam, ya, bersahabat dengan alam. Kemudian saya bahkan mematikan lampu rumah itu, kalau malam itu mati semua lampu, tidak ada lampu yang menyala kalau tidur, ya. Karena itu yang bisa saya lakukan. Mungkin menurut orang kayak penghematan, kayak pengiritan, tapi menurut saya karena saya melakukannya atas kesadaran, karena saya tahu bahwa energi listrik itu sampai ke rumah kita itu melalui proses yang panjang, ya. Kita tahu. Silahkan sahabat, kalau belum ada yang tahu silahkan cari di internet bagaimana sih proses listrik itu sampai di rumah. Begitu panjang. Itu membuat saya, sehingga saya mampu berhemat, menurut saya mampu memberikan kontribusi positif kepada bumi, khususnya dan umumnya alam semesta. Dengan hidup sederhana ini, saya rasa ya, kalau dilakukan secara kolektif dan masif akan bisa menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi dari perubahan iklim, dari pencemaran, kerusakan lingkungan. Sehingga nantinya anak cucu kita memperoleh tempat tinggal yang nyaman. Percuma saja kan kita menimbun harta kekayaan sampai 7 turunan, tetapi kita membabat hutan, menguras, mengkeruk, mengeksploitasi bumi, yang mana itu adalah menjadi tempat tinggal anak cucu kita. Hingga kita saja yang sudah serakah, yang sudah membabi buta terhadap alam, merasakan dampaknya perubahan iklim. Dengan itu seharusnya kita sadar bagaimana dengan anak cucu kita ke depan. Tentu dia akan memprotes kita, artinya mengkritik kita. Kenapa bumi bisa sampai
seperti ini. Kalau sampai, kenapa bumi sampai kering kerontang, penuh polusi, pencemaran di mana-mana? Nanti mereka bisa mengkritik kita sebagai generasi pendahulu seharusnya mewariskan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka. Harta dan benda bisa mereka cari. Yang penting menurut saya, kita wariskan cara-cara yang beradab, cara-cara yang luhur untuk menjalani kehidupan ini. Di mana selain mementingkan hubungan antar Tuhan, antar manusia, juga antar lingkungan, dengan lingkungan. Untuk itu, sahabat, saya membagikan video ini bukan untuk menyalahkan sahabat, tetapi untuk mengajak dan memotivasi sahabat untuk mulai merenung, menyadari bahwa peran sahabat untuk keselamatan bumi generasi selanjutnya itu sangat penting. Sahabat, mari kita wariskan tempat tinggal yang nyaman untuk generasi berikutnya. Semoga sahabat dengan pola hidup sederhana kita mampu bersumbangsi tanpa mengkeruk, mengeksploitasi bumi. Kita cukup mengendalikan keinginan kita, sudah mampu berkontribusi kepada bumi dan alam semesta. Kali ini cukup demikian sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi sahabat. Salam Rahayu.